Modul Aksi Nyata 1.4 Budaya Positif oleh Maria Olivandoang SPD CGP Angkatan 6 Kabupaten Manggarai. Perkenalkan, Bapak Adrianus N. Lerik, Eswil MPD sebagai pengajar praktik, Ibu Eni Fitriati sebagai fasilitator, dan saya Maria Olivandoang SPD sebagai CGP Angkatan 6 Kabupaten Manggarai. Rancangan aksi nyata saya. Latar belakang. Sekolah idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai kodratnya. Sekolah tersebut terhindar dari segala macam bentuk, bullying, kekerasan, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Sekolah tersebut akan berusaha mengerahkan tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan dan pembiasaan positif. Seringkali lingkungan sekolah belum memberikan keleluasan kepada peserta didik. Peserta didik masih terkekang dengan budaya negatif. Peserta didik menghindari pelanggaran karena takut dikucilkan. Peserta didik mentaati peraturan karena takut dihukum atau menerima konsekuensi yang berat dan dapat menuruni nama baik. Hasil peserta didik berhasil hanya pada saat di sekolah atau hanya saat di depan orang lain, seperti di depan anggota OSIS, di depan guru, dan yang lainnya. Keteraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari kesadaran dari lubuk hati. Keteraturan tersebut adalah sebuah kebiasaan, akan tetapi ketakutan dan mencari perhatian. Seyogyanya lah sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu memfasilitasi setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan budaya positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan disadari oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam sosialisasi positif tersebut. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik dalam pra-pembelajaran, proses pembelajaran, ataupun di luar kelas, seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pertanyaannya adalah bagaimana budaya positif dapat tumbuh dan tertanam dalam proses pembelajaran. Bagaimana budaya positif dapat terbiasa dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Harapannya, jika budaya positif mengakar dalam diri setiap peserta didik, maka secara terciptanya profil pelajar Pancasila. Tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan aksi nyata saya yang pertama, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dan di rumah. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas atau guru mata pelajaran dengan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang ketiga, guru dan siswa melakukan refleksi dalam pembelajaran di kelas. Langkah-langkah. Yang pertama, berkoordinasi dengan para wakasek untuk menentukan jadwal sosialisasi budaya positif kepada Dewan Guru di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan guru dan pegawai untuk melakukan sosialisasi budaya positif terkait keyakinan kelas, refleksi, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru untuk membuat keyakinan kelas, refleksi, dan restitusi segitiga. Yang keempat, memantau penerapan keyakinan kelas dan refleksi serta restitusi segitiga yang dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari komunitas sekolah agar materi yang disosialisasikan tentang budaya positif dapat dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua siswa dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah. Kegiatan sosialisasi berkaitan dengan program guru penggerak yang harus sosialisasikan ke Bapak Ibu semua.
Selamat datang Bapak Ibu dalam kegiatan pengimbasan budaya positif program guru penggerak yang nanti akan saya laporkan kepada fasilitator saya. Pada hari ini saya akan melakukan sosialisasi kepada kita semua, dan harapan apa yang saya sosialisasikan mungkin bisa dibiasakan, dibudayakan di kelas maupun di sekolah kita secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon kesediaan dan kerjasama dari Bapak Ibu untuk sama-sama mengikuti kegiatan ini demi pengembangan sekolah kita ke depan. Langsung. Baik Bapak Ibu, ini saya mensosialisasikan tentang aksi nyata budaya positif yang saya pelajari dari modul 1.1 sampai 1.4. Yang pertama itu tentang koneksi antar materi modul 1, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif. Baik, dan berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya dalam mendidik tidak saja untuk membuat siswa memperoleh nilai yang tinggi atau nilai yang bagus, tetapi bagaimana untuk menciptakan siswa memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi manusia maupun bagi anggota masyarakat. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka guru sebagai seorang penuntun harus memahami nilai-nilai yang dimilikinya sebagai seorang pendidik dan menjalankan perannya sebagai seorang guru maupun coach bagi guru yang lain. Jadi nilai-nilai guru penggerak, bukan hanya guru penggerak tetapi guru ya, kita yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, refleksi dan mandiri. Berpihak pada murid artinya sesuai, kita menuntut anak sesuai dengan kebutuhan mereka, jangan sampai seturut kemauan kita tapi tidak berdasarkan kebutuhan anak. Inovatif ya, kita guru harus banyak berinovasi, banyak membaca dan lain sebagainya. Kolaborasi ya, dalam melaksanakan tugas tidak bisa hanya kita sendiri, tetapi kita juga harus berkolaborasi dengan siswa, dengan rekan guru, dengan kepala sekolah ataupun dengan orang tua. Reflektif, kita harus selalu melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran kita agar bisa memperbaiki pembelajaran yang berikutnya. Lalu mandiri ya, harus bisa menunjukkan kemandirian dengan melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas kita. Lalu yang berikut, peran guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktis. Ini sekarang menurut saya berharap teman-teman yang lain, Ibu Ika dan Pak Handan yang sudah mendaftar nanti di angkatan 8, karena tidak bisa hanya saya untuk menggerakkan komunitas yang besar ini, jadi butuh kerjasama ya, berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu jangan apatis, jangan masa bodoh. Ke depan kita dituntut seperti ini. Ya. Kita apabila kita tidak bersaing untuk mewujudkan kompetensi kita, ya kita pasti akan tertinggal. Oleh karena itu Bapak Ibu mari bersaing, mari berbagi dengan hal-hal yang positif. Lalu berikut visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah harapan murid di masa depan, seorang pendidik perlu merumuskan sebuah visi dengan menggunakan langkah yang disebut metode apresiasi inquiry dengan tahapan baca yang meliputi buat pertanyaan,
ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dan nanti kita akan praktekkan itu langsung nanti pas kita revisi kita sekolah kita buat. Berikut budaya positif. Dari tahapan baca tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang disebut dengan pembiasaan positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa yang aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Ya. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi, hukum dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif di sini yang disiplin yang berasal dari diri sendiri, yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Ya, disiplin merupakan satu hal yang diyakini kebenarannya yang menjadikan seseorang bangga dan merupakan suatu penghargaan bagi diri kita karena telah melakukannya. Lalu teori kontrol, 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu, di modul terakhir ini kita mendapat materi tentang teori kontrol guru ini. Ada sebagai penghukum, guru sebagai penghukum di sekolah. Ada guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ada guru yang membuat diri sebagai teman terhadap siswanya. Dan guru sebagai pemantau. Lalu yang terakhir guru sebagai manajer. Yang diharapkan di sini adalah kita sebagai manajer terhadap siswa. Lalu kebutuhan dasar manusia ini berkaitan dengan murid. Jadi yang pertama untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. 4 kebutuhan akan kesenangan, dan 5 kebutuhan akan penguasaan. Yang berikut teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya mengikuti aturan ini hanya supaya saya tidak dihukum, tapi bukan karena kesadaran diri sendiri. Lalu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Seperti tadi saya memberikan apresiasi penghargaan kepada siswa, itu tujuannya bukan supaya siswa untuk mendapatkan penghargaan, ya, itu efeknya, tetapi lebih pada menunjukkan kemampuan diri dan tanggung jawab terhadap diri sendiri berkaitan dengan pengetahuan atau kompetensi yang dia miliki. Lalu untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang kita pelajari. Ini harapan kita, ya, agar siswa dapat menjadi pribadi yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang kita pelajari. Agar siswa menghargai dirinya sendiri dengan prestasi yang dia miliki, kompetensi yang dimiliki, dia menjadi menghargai dirinya. Berikut Bapak Ibu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati bersama. Ya. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Keyakinan kelas ini perlu Bapak Ibu nanti bisa diterapkan. Ini untuk Bapak Ibu yang besok mau disupervisi, bisa dibuat keyakinan kelas.
lagi menulis keyakinan kelas mereka yang nanti akan disepakati dalam proses pembelajaran. Mereka menempelkan di papan. Tadi mereka langsung praktekkan, jangan buang sampah. Jadi mereka langsung pilih sampah, taruh di tempat sampah. Jangan mengotori kelas. Baik Bapak Ibu, jadi itu nanti kalau Bapak Ibu mulai pembelajaran di dalam kelas, sebelum kita mulai pembelajaran kita buat dulu keyakinan kelas, ya, supaya proses pembelajaran itu berjalan sesuai dengan aturan yang sudah kita tidak bilang aturan tapi keyakinan, sehingga anak-anak bisa termotivasi untuk mengikuti aturan yang sudah mereka sepakati bersama. Berikut restitusi, ya, restitusi segitiga. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Sedikit saya menjelaskan menstabilkan identitas. Baik Bapak Ibu, kita menghadapi anak-anak ini banyak masalah yang kita hadapi yang harus kita selesaikan. Bagaimana cara kita menyelesaikan atau menangani masalah anak? Yang pertama dengan mempraktekkan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas dengan tujuan mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita juga bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini tahapan menstabilkan identitas agar dia tidak merasa bersalah. Lalu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik itu baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan.
Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya mereka melakukan kasus pencurian kemarin, ini contoh kasus. Mereka bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, bukan pencurian, mungkin hal lain yang kriminal yang lebih parah ya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini validasi tindakan. Lalu yang berikut menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpihak menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Misalnya mereka melanggar aturan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu mereka dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Baik Bapak Ibu, jadi itu teorinya. Ini praktek penerapan segitiga restitusi yang sudah saya pernah bagikan di grup untuk Bapak Ibu. Tidak pakai seragam pada hari Sabtu. Sabtu yang minggu lalu.
tampilkan identitas tadi. Itu wajar ya, alasan itu dulu pernah seperti itu. Baju baksa atau apa ini belum menggunakan pakaian yang berbahan seperti itu wajar ya Denisa. Itu memang seperti itu. Kita harus bisa mencari solusi dalam menyalakan medis. Jadi mencari solusi yang terbaik medisnya supaya tidak terjadi lagi pada hari Sabtu itu. Itu dia kenapa di sini kebetulan ada terlalu kecil. Iya, sisa juga ini. Iya. Sisa dari sudah sampaikan ke orang tua. Ya, Langsung tidak sampaikan ke guru kita tadi. tidak ada video. Itu juga pernah diberikan sisa kecilan atau sobek baju tidak pakai ke sekolah. Nanti Dennis tahu bagaimana caranya supaya bisa dapat baju yang baik dan pas untuk bisa pakai ke sekolah. Artinya begini, nanti karena bajunya sesak sudah tidak bisa dipakai, berarti Dennis harus ganti yang baru bagus sih. Bagaimana cara belum tahu. Dan biasanya kan yang membeli baju itu siapa? orang tua. Orang tua. Jadi ini saya sampaikan lagi ke orang tua, bapak atau mama, kalau Dennis punya baju sudah sisa tidak bisa dipakai, sehingga bapak dan mama bisa dia akan uang untuk membeli baju kostum di sekolah. Jadi nanti sampaikan ke guru kita kalau baju kostumnya sesak ya. Jadi nanti orang tua akan menggantikannya dengan membeli kostumnya. Seperti itu bisa. Bisa kasih kepercayaan kepada ibu. Bisa ya. Berarti minggu depan mungkin bisa punya baju kostumnya. Terima kasih Dennis. Sudah memberikan ucapan yang baik untuk ini supaya bisa nyaman dan dekat sekolah di sini. Ya Dennis? Semangat ya. Terima kasih. Ini anak. Ini kan minggu lalu setelah saya cek kemarin kan alasannya bajunya sesak. Saya cek hari Sabtu kemarin dia tidak datang. Berarti dia belum menyelesaikan masalahnya soal baju. Ya, jadi kita bisa cari tahu, ya. Berarti solusi yang ditawarkan untuk beli ganti baju tadi belum dia lakukan, atau mungkin dia belum komunikasi dengan orang tuanya atau belum ada uang gitu. Ya, sehingga kita bisa menangani sampai tuntas, sampai dia tidak melakukan kesalahan lagi yang sama misalnya begitu. Jadi ini kan kita bisa tahu tadi saya lupa cek alasannya dia tidak datang kemarin. Apa karena masih takut bajunya tidak sama, tidak seragam, tidak menggunakan kostum, atau karena alasan lain. Jadi kita menanganinya sampai tuntas, anak itu kembali kepada aturan yang ditetapkan.
Bersepatu terus apa tidak? Ada alasan kakinya luka. Kami sekarang jalan jauh dari situ. Itu harus maksudnya. Kalau sepatu jauh hubungan dengan sepatu. Sepatu dengan berkuasa. Mau tidak pernah bawa ini. Berarti dua masalah itu kakak selesaikan yang berpoin. Berpoin. Ini saya salah senyum, sebenarnya tidak boleh senyum. Bagaimana kalau kesalahan? Tapi posisi manajer itu dia tidak boleh senyum sehingga tidak terkesan apa namanya. Kita posisi guru di sini sebagai manajer ketika menangani kasus. Karena kita sering sebagai penghukum, lalu pembuat merasa bersalah, lalu sebagai pemantau, Dan sebagai apa? Pembuat merasa bersalah penghukum. sebagai teman dan manajer. Yang diharapkan kita harus sebagai manajer ketika menangani murid yang bermasalah. Bisa sesekali kita bisa sebagai teman situasional ya. Tetapi ketika mau memberikan yang baik kepada siswa kita harus sebagai manajer. Ini saya harap Bapak Ibu bisa mempraktekannya ya, bisa mempraktekkan di kelas. Saya sudah siapkan bukunya, buku piket yang kemarin saya sampaikan. Nama anak, masalahnya, solusinya Bapak Ibu sampaikan solusinya antara anak dengan kita yang mencarikan solusinya. Dia bisa menemukan solusinya. Tulis solusinya di situ, tanda tangan. Ya. Nanti sebenarnya tadi saya lupa, besok diterapkan itu buku piketnya. Sehingga Bapak Ibu piket yang menangani piket seperti terlambat, tidak bersepatu atau kostumnya tidak seragam, ataupun masalah lain, kita langsung ada buku penanganan masalah seperti itu. Sehingga anak itu kita ikuti sampai tuntas, sampai betul-betul dia berubah. Baik Bapak Ibu, itu saja materi yang mau saya sampaikan dengan tujuan ini kebiasaan yang bisa dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu guru. Secara khusus ini mungkin penanganan masalah ini semua kita bisa. Untuk Bapak Ibu guru piket, saya sudah sediakan bukunya, bisa Bapak Ibu langsung terapkan mulai dari besok ya. Ada punya buku masalah siswa, nama masalahnya apa, solusinya apa. Baik, terima kasih Bapak Didi sudah menjalankan tugas Pak Umi. Terima kasih, ini kami barusan selesai sosialisasi berkaitan dengan budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah kita terkait dengan program guru penggerak.
Jadi tadi Bapak Ibu, yang saya perlu tekankan di sini, yang pertama buat kesepakatan kelas. Buat kesepakatan kelas. Bapak Ibu wali kelas bisa membuat kesepakatan kelas dan anak walinya. Bapak Ibu guru mata pelajaran ketika memulai les pelajaran buat kesepakatan. Apa mungkin ada diskusi, ada aturan-aturan lainnya, dibuat memang kesepakatan kelas. Ini untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan ke depan. Tahun depan kita akan menerapkan kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini yang kita terapkan. Observasi yang saya berikan ketika observasi ini, itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kurikulum merdeka yang dibagikan oleh Ibu Eka. Kebetulan karena saya juga lagi pelajari modul itu, jadi sejalan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Arahnya kita tahun depan kita menggunakan kurikulum merdeka, model pembelajarannya itu ada kesepakatan kelas seperti ini. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, ada refleksi Bapak Ibu, pembelajaran kelas, kesepakatan kelas. Akhirnya Bapak Ibu jangan lupa refleksi. Refleksi itu menanyakan perasaan siswa terhadap proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Apa perasaannya, apa pendapatnya, itu diterapkan. Mungkin besok Bapak Ibu yang mau supervisi itu diterapkan ya, itu langkah. Karena dalam kriteria penilaiannya ada itu. Ya kalau masih ragu ditanyakan, didiskusikan bersama, kita mencari solusi demi pengembangan diri kita dan juga anak didik kita secara umum untuk sekolah kita. Ya itu saja Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, yang mau saya sosialisasikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kalau ada pertanyaan nanti di saat-saat ketika membutuhkan itu pasti ada masalah baru ada jawaban solusi. Sekarang mungkin masih blank atau masih jenuh atau ada hal-hal lain yang dipikirkan oleh Bapak Ibu. Intinya itu gambarannya, mari kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Priska Aurelia Bali, biasa disapa Ibu Ika. Saya guru matematika di SMP Negeri 1 Riau, di mana Ibu Maria Olivanduang sebagai kepala sekolah yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6. Saya akan memberikan sedikit testimoni terkait sosialisasi yang diberikan oleh Ibu Maria Olivanduang yang terkesan buat saya, yaitu tentang keyakinan atau kesepakatan kelas dan juga refleksi, di mana saya juga sudah menerapkan di kelas yang saya ajar. Saya mendapatkan banyak manfaat. Anak-anak mulai bisa menertibkan dirinya sendiri tanpa harus saya mengeluarkan lebih banyak energi untuk menertibkan mereka dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, sehingga anak-anak mulai bisa tahu apa yang mereka harus lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Dan yang kedua, pada saat akhir pembelajaran saya juga menerapkan tentang refleksi pembelajaran. Jadi saya tahu manfaat apa yang mereka terima atau mereka mengerti atau tidak tentang materi yang saya berikan dan juga cara ajar atau metode yang saya berikan, sehingga pada pembelajaran berikutnya saya dapat merubah metode ataupun langkah-langkah pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Sekian testimoni dari saya, terima kasih dan salam sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Olivansia Jessica Putri. Saya dari kelas 9A SMP Negeri 1 Riau. Setelah saya dan teman-teman mengikuti les bersama Ibu Iva, kami merasa sangat senang karena kami mendapatkan hal-hal yang baru, yaitu salah satunya membuat keyakinan kelas. Jadi selama jam pelajaran berlangsung, kami merasa aman dan nyaman karena kami bisa mengetahui mana hal yang bisa kami lakukan pada saat jam pelajaran dan mana yang tidak bisa kami lakukan pada saat jam pelajaran. Sekian dan terima kasih.